Shalom anak-anak hebat. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 3, pelajaran 2, yang berjudul Aku Bersyukur Akan Turunnya Hujan. Anak-anak, sebelum memulai, anak-anak bisa menyiapkan perlengkapan belajarnya, seperti buku tulis, buku catatan maksudnya, alat tulis, dan jangan lupa Alkitab. Anak-anak bisa pause dulu video ini untuk mempersiapkan perlengkapan itu terlebih dahulu. Yuk disiapkan. Nah, kalau sudah disiapkan, kita akan mulai pelajarannya. Tapi sebelumnya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini, kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, materi pelajaran kali ini itu Bapak ambil dari buku cetak Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Nah, anak-anak juga bisa mempelajarinya dari buku cetak yang sama, halaman 10 sampai halaman 18. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi, anak-anak bisa klik linknya atau tautannya dan unduh bukunya di sana, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, anak-anak yang luar biasa, tujuan kita belajar pada pagi ini ialah supaya anak-anak bisa bersyukur atas semua cuaca yang Tuhan berikan. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak mau bertanya nih, siapa di antara anak-anak semuanya yang pernah melihat hujan? Yang pernah melihat air turun dan dicurahkan dari langit dengan lebatnya? Bapak yakin pasti semua anak-anak sudah pernah melihat hujan, betul kan? Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak, ada tidak ya di antara anak-anak yang pernah mandi hujan? Wah, Bapak dulu sering sekali main hujan, sama seperti gambar anak-anak ini. Mereka dengan riangnya bermain di tengah guyuran hujan. Mungkin banyak di antara anak-anak yang senang atau pernah melakukannya, pernah bermain hujan. Namun, bagaimana jika hujan itu turun di pagi hari, sebelum anak-anak memulai kegiatan, sebelum anak-anak pergi sekolah, atau sebelum anak-anak pergi sekolah minggu? Nah, waktu hujan turun itu, pernah tidak anak-anak berpikir dalam hati, wah, senangnya ya hujan turun dengan lebatnya di pagi hari ini. Saya senang mendengar air hujan yang bunyinya gemericik dan jatuh di atas atap seng rumahku. Atau anak-anak berkata seperti ini dalam hati, saya senang dengan bau segarnya air hujan yang jatuh ke tanah. Atau mungkin ada di antara anak-anak yang bukannya senang, anak-anak merasa sedih campur marah, dan malah berkata dalam hati, sambil memandangi hujan yang turun dari balik jendela seperti gambar ini. Anak-anak mungkin ada yang berkata, ya, hujan turun deh. Padahal kan saya mau pergi ke sekolah. Atau, padahal kan saya mau jalan-jalan sama papa mama, mau liburan. Ih, sebel deh. Marah aku kalau seperti ini. Atau, turunnya hujan membuat anak-anak menjadi malas melakukan sesuatu. Ah, hujan nih, dingin betul. Jadi malas saya pergi sekolah minggu. Lebih baik tidur lagi deh. Mungkin sambil anak-anak menarik lagi selimut untuk tidur. Nah, adik-adik,
Pernah nggak adik-adik memiliki perasaan yang seperti itu? Memiliki perasaan yang mungkin senang atau bahkan sebel, marah ketika hujan turun di pagi hari sebelum adik-adik melakukan kegiatan. Pasti ada ya di antara kalian yang berpikiran seperti itu. Tetapi Bapak ingin bilang nih satu hal. Turunnya hujan itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Karena yang membuat hujan turun itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang membuat hujan turun. Oleh karena itu, bisa nggak kita mengucap syukur akan turunnya hujan? Bisa nggak kita berterima kasih kepada Tuhan atas hujan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua? Bisakah anak-anak bersyukur atas hujan yang Tuhan beri? Sama seperti tumbuhan yang ada di gambar ini. Mereka semua senang loh ketika ada hujan turun. Mengapa? Karena mereka bisa mendapatkan air untuk tumbuh. Mereka perlu bertumbuh dan mereka membutuhkan air untuk itu. Dan air itu didapat dari mana? Dari hujan yang Tuhan beri. Oleh karena itu, yuk kita bersyukur juga atas hujan yang sudah Tuhan berikan. Nah, anak-anak bisa cerita loh. Anak-anak bisa cerita tentang perasaan anak-anak ketika hujan turun di pagi hari sebelum anak-anak melakukan kegiatan. Anak-anak bisa ceritakan. Dan kalau mau, tulis juga di buku cetak halaman 11. Ceritakan perasaan adik-adik ketika semua itu terjadi. Dan juga jangan lupa, tulis juga doa ucapan syukur. Terima kasih atas hujan yang Tuhan berikan. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Nah, anak-anak, karena itu, saat ini kita juga akan belajar mengenai cuaca beserta simbol-simbolnya. Nah, pada gambar ini ada beberapa simbol mengenai cuaca dan kita bisa belajar tentang hal ini. Yang pertama nih, simbol matahari bersinar tanpa ada awan. Simbol ini menunjukkan cuacanya cerah sebab sinar matahari tiba di bumi tanpa dihalangi oleh awan. Nah, simbol yang kedua ini, simbolnya bergambar apa itu? Matahari bersinar dengan awan. Ini menunjukkan kondisi cuaca yang cerah berawan. Artinya apa? Artinya cahaya matahari bersinar cerah di antara awan-awan yang ada di langit. Simbol yang ketiga adalah awan biru tanpa adanya matahari. Simbol berikutnya ada simbol awan biru dengan titik-titik hujan. Maksud simbol ini adalah cuaca sedang hujan. Dan terkadang simbol ini dilengkapi dengan gambar petir, yang maksudnya adalah bahwa cuaca sedang hujan yang disertai dengan kilatan petir. Nah, seringkali anak-anak melihat simbol-simbol ini ketika ada pengumuman perakiraan cuaca yang mungkin ada di televisi. Nah, anak-anak, seperti tujuan dari pelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur untuk cuaca yang kita alami. Baik itu hujan yang turun ke bumi atau kemarau sekalipun. Karena di segala musim, Tuhan selalu ada. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab, kita bisa belajar bahwa Allah selalu hadir di segala cuaca yang ada. Ada beberapa ayat yang ingin Bapak bacakan buat kita semua. Jika anak-anak memegang Alkitab saat ini, kita bisa buka dan baca bersama-sama. Ayat yang pertama itu dari Kejadian pasal 8 ayat 22. Yuk kita baca bersama. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Anak-anak, dari ayat ini kita dapat tahu bahwa hujan ada selama bumi ada, dan pencipta bumi ini adalah Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan jugalah yang membuat hujan. Nah, ayat yang kedua itu berasal dari Ayub pasal 5 ayat 10.
Bunyinya seperti ini, kita baca sekali lagi bersama. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Maksud ayat ini kita ketahui bahwa Tuhan jugalah yang memberikan hujan. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Ayat yang ketiga itu berasal dari Mazmur 74 ayat 17. Di sana dikatakan, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Nah, anak-anak, kita juga dapat membaca nih dari ayat ini, bahwa Tuhan membuat musim kemarau dan hujan. Jika di Indonesia ada dua musim, yaitu kemarau dan hujan, itu berarti Tuhan jugalah yang membuatnya. Ayat yang keempat berasal dari Yehezkiel 34 ayat 26. Di sana dikatakan, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Anak-anak, kita dapat melihat di sini bahwa Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Tuhanlah yang mengatur hujan akan turun atau tidak. Luar biasa kan? Ayat yang terakhir yang ingin Bapak bacakan berasal dari Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Di sini kita melihat bahwa Tuhan membuat awan-awan yang mendatangkan hujan. Tuhan membuat awan-awan mendung itu datang berkumpul sehingga hujan menjadi turun. Wah, dari sini kita dapat tahu bahwa Allah itu hadir dalam setiap cuaca. Allah tahu dan Allah ada di segala cuaca yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan kita, mari kita bersyukur atas turunnya hujan. Karena Allah hadir dalam segala cuaca. Kita perlu mengucap syukur, kita perlu berterima kasih karena hujan sudah turun ke muka bumi ini. Dan ketahuilah anak-anak, bahwa semua musim yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan itu untuk kebaikan kita, manusia di muka bumi, baik itu hujan maupun kemarau, itu semua untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa yuk untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk musim hujan yang Kau berikan kepada kami. Semuanya itu untuk kebaikan kami. Tolonglah kami agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sampai sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Haleluya!